Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Syafiq dari jurusan Administrasi Bisnis kelas AB 4909 dengan NIM 104042530041. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan mengenai tugas saya atau bisa disebut juga tugas besar dari mata kuliah AKP atau bisa disebut juga aplikasi komputer dan pemrograman yang dibimbing atau diajari oleh dosen Pak Muhammad Hutomo. Di sini tugasnya ada 4. Pengerjaannya ada di tugas 1, 2, dan 3, dan penjelasan itu ada di tugas 4, yaitu video ini menjelaskan apa saja yang ada di tugas 1, 2, dan 3. Oke, mari kita mulai saja dari tugas 1. Di sini instruksinya adalah mendownload dan membuka file TB1 yang kemudian disuruh untuk mengimport data dari materi project 01, yaitu sales data CSV, menggunakan fitur from file terus text CSV. Lalu sebelum di load menggunakan format regional US, terus menggunakan tutorial import data regional luar negeri di materi minggu ke-6 Excel part 2. Setelah diimport, copy dari kolom A sampai M datanya yang akan dimasukkan ke kolom yang sudah disediakan di template tab tugas 1. Lalu di sini saya juga sudah mengerjakan kolom N sampai W yang nanti akan saya bahas. Oke, selanjutnya di nomor 5 yaitu kolom N mengenai NIM. Di sini saya menggunakan format sales number yang sebelumnya itu template-nya menggunakan format general. Kenapa menggunakan format number? Karena jika menggunakan format general, dia akan menampilkan number yang seperti ini, jadi dilihatnya tidak rapi. Jadi saya menggunakan format cell number agar enak dilihat. Baik, selanjutnya di sini yaitu nomor 6 yaitu kolom O, faktor NIM. Di sini saya menggunakan rumus sama dengan value buka kurung right buka kurung n2 titik koma 3 tutup kurung dibagi 100. Di sini right mengambil sesuai instruksi, yaitu 3 digit terakhir dari paling kanan, lalu n di kolom n2 3 digit terakhir yaitu titik koma 3, lalu dibagi 100 yang menghasilkan nilai 0.41. Sebelumnya di sini format data dari luar negerinya dia biasanya berbeda dengan yang di Indonesia. Jika menggunakan import data dari file CSV atau teksnya tidak menggunakan format regional, dia tidak akan menampilkan data yang seperti ini 0.0. Dia akan jika menggunakan cara yang biasa, yaitu cara yang biasa dipakai orang Indonesia, dia akan hanya menampilkan nilai 0, atau di sini tidak akan menjadi 0.02 dan hanya akan menjadi angka 2 saja. Maka dari itu, agar berhasil ini menggunakan format regional luar negeri, maka hasilnya dibagi 100, 0,041, hasilnya 0.41. Oke, selanjutnya di sini kolom V yaitu kategori performance score. Dia menggunakan rumus kalikan sales amount dengan faktor NIM, yaitu performance score sama dengan sales amount dikali faktor NIM, yaitu kolom E2 dikali 02 O2. E2 yaitu sales amount dikalikan dengan faktor NIM ya, dan hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya di sini ada kategori performance di kolom Q. Dia menentukan kategori dari hasil
nilai performance score dengan menggunakan rumus if condition. Jika nilainya performance score-nya lebih dari sama dengan 5000, maka dia akan mendapatkan kategori excellent. Jika nilainya lebih dari sama dengan 3000, dia akan mendapatkan kategori good. Jika nilainya lebih dari sama dengan 1500, maka dia akan mendapatkan kategori average. Selain itu dia akan mendapatkan kategori below average. Lalu selanjutnya di sini yaitu kolom R, yaitu profit per unit. Dia menggunakan rumus unit price dikurang unit cost, yaitu I2 dikurang H2. Maka hasilnya seperti ini sampai bawah. Maaf sebelumnya saya juga sudah menggunakan fitur free spans agar kolom baris 1 sampai ujung ketika di scroll dia akan tetap terlihat kategorinya agar terlihat lebih rapi juga. Lanjut ke kolom S, yaitu menghitung total profit dari transaksi tersebut dengan rumus total profit sama dengan profit per unit dikali quantity sold. Saya sudah menggunakan rumusnya juga untuk menghitung total profit seperti ini sampai ke bawah juga. Lalu di sini yaitu kolom T, yaitu kategori profit kategori, itu menggunakan if condition juga. Jika nilainya lebih besar dari sama dengan 1000, maka dia akan masuk kategori high profit. Jika nilainya lebih besar dari sama dengan 500, maka dia akan mendapatkan kategori medium profit. Selain itu mendapatkan kategori low profit. Selanjutnya di kolom U, yaitu mengenai diskon kategori, dia menggunakan if condition juga. Dan saya di sini juga menggunakan rumus value untuk mencari kategori high diskon, medium diskon, low diskon, dengan syarat jika diskon lebih dari sama dengan 0.15, dia akan mendapatkan kategori high diskon. Jika diskonnya lebih besar dari sama dengan 0.05, maka dia akan mendapatkan medium diskon. Jika diskonnya lebih besar dari 0, maka dia akan mendapatkan kategori low diskon. Jika diskonnya sama dengan 0, maka dia akan mendapatkan kategori no diskon. Selanjutnya kolom V, yaitu sales priority. Tentukan prioritas penjualan berdasarkan produk kategori dan lain-lainnya. Di sini saya menggunakan menggunakan rumus if and terus ada or juga untuk mendapatkan kategori priority dari A sampai D, and or if. Dan di yang terakhir itu untuk mendapatkan nilai dari bonus amount, dia menggunakan sama if juga, terus ada and, terus ada or, dan yang terakhir itu di ada rumus kali di paling bawah, seperti itu. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai tugas besar 2. Di sini saya sudah mengerjakannya juga, yaitu dengan yang langkah pertama membuka file tugas besar 2, terus menggunakan fitur VLOOKUP untuk mengisi kolom negara, produk, segmen, dan harga barang. Ini saya sudah mengerjakannya juga. Lalu gunakan VLOOKUP tabel harga sesuai dengan NIM Anda untuk NIM ganjil dari tabel kiri. Ini adalah tabel yang saya kerjakan, yaitu NIM ganjil. Presentasi diskon didapat dari digit terakhir NIM Anda, dan digit terakhir NIM saya adalah 1, berarti diskonnya adalah 1%. Selanjutnya di nomor 4, di sel H82 sampai H85 adalah tentang menghitung total penjualan, rata-rata penjualan terbesar sampai penjualan terkecil.
Dan di sini saya juga sudah menge-freeze kategorinya yang di baris 1 agar tetap terlihat kategori kode negara, produk, segmen, tanggal, jumlah barang, harga barang, penjualan sampai ke sini agar bisa melihat ketika di scroll ke bawah kategorinya. Dan saya sudah mengurutkan data tanggal dari yang paling terkecil yaitu 2024 tahunnya sampai yang terbesar yaitu 2025. Selanjutnya saya juga sudah mengimporkan file employee data yaitu dengan format txt ke Excel ini, dan saya sudah mengerjakan yang ini yang di nomor 7 yaitu R&D low satisfaction. Di kolom departemennya adalah research development dan saya sudah di sini juga sudah. Terus ada environment satisfaction. Di sini disuruh untuk menampilkan hanya nilai 1 saja, angka 1, data 1. Terus di kolom job satisfaction juga harus menampilkan data 1 juga, dan di sini juga sudah job satisfaction. Ini dia angka 1 saja. Selanjutnya ke nomor 8 yaitu on-site campus fair rep, sama juga menggunakan data dari employee data txt juga. Di sini di kolom departemennya disuruh untuk menampilkan data sales saja, dan saya sudah menampilkan hanya data sales saja. Dan juga di sini di job role itu hanya menampilkan data sales representative. Di sini sesuai instruksi juga. Terus di kolom age-nya hanya umur yang kurang dari 30 yang hanya ditampilkan. Seperti ini. Oke. Lalu saya akan melanjutkan di tugas besar 3 atau TB3. Yaitu saya mencari data, sumber data set saya mengambil dari link di sini yaitu website kaggle.com, yaitu mengenai penjualan game yang ada di seluruh dunia, yaitu ini VG Sales CSV, yang kemudian saya import dan jadikan pivot table dan pivot grafik agar memunculkan data-data yang disediakan. Di sini genre game apa yang paling banyak menghasilkan penjualan di seluruh dunia adalah, kalau dari grafiknya, yang pertama adalah game action, yang kedua yaitu sports, yang ketiga ada shooter, yang kedua ada role playing, yang ketiga yang pertama ada action, yang kedua itu sport, yang ketiga shooter, yang keempat itu role playing, yang kelima ada platform, yang keenam ada miss, dan seterusnya. Ini adalah sumber referensi yang saya berikan di file Excel TB3 ini. Berdasarkan data genre action memiliki penjualan global tertinggi diikuti shooter, sport, dan role playing. Hal ini menunjukkan bahwa game bertema aksi dan kompetisi memiliki pasar terbesar di industri game global. Dan genre mana yang paling konsisten populer dari tahun ke tahun? Ini adalah data yang ditampilkan menggunakan pivot table. Lalu selanjutnya di sini ada grafiknya juga. Dan selanjutnya ini adalah penjualan game di seluruh dunia dari berbagai negara. Di sini ditampilkan ada Amerika Utara atau bisa disebut juga US, dan di sini ada Uni Eropa atau bisa disebut juga UA. Di sini ada Jepang dan penjualan lainnya. Ini juga ada grafiknya. Dan ini adalah
data yang saya import dan dijadikan pivot table. Baik, mungkin segitu aja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.